Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Ikram, Ustaz. Saya mau nanya, Ustaz. Kita kan setiap manusia itu semua yang kita lakukan itu akan dihisab oleh Allah dan akan menjadi pertanggungjawaban. Dan kita juga tahu bahwa setiap manusia itu akan dicelupkan ke neraka, baru disucikan, baru diangkat ke surga. Nah, sebenarnya ada Ustaz amalan yang kira-kira bisa mengurangi siksa di neraka selama kita dibersihkan hatinya, Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilmu hisab. Ilmu hisab. Hisab artinya hitung. Dulu matematika itu zaman nenek kita dulu namanya ilmu hisab, ilmu hitung. Makanya penetapan Ramadan menurut Muhammadiyah berdasarkan ilmu hisab. Itu ilmu hitung, astronomi, ilmu falak. Dan kita pun kadang habis acara ada itu beberapa jamaah, mohon maaf Pak Ustadz, saya permisi keluar dulu, saya ini ahli hisab katanya. Itu bukan berarti dia ahli, itu maksudnya dia mau merokok. Jadi hisab itu artinya dihitung. Nanti ada penghitungan amal, dosanya berapa, amalnya berapa. Nah, ketika nanti dihisab, dihitung, kan ditunjukkan ini dosamu, ini pahalamu. Bagaimana caranya supaya kita tidak dihisab, supaya kita langsung. Dosa kita itu kan dua. Yang pertama dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah, kita taubat nasuha. Berapa kali tobat? Wallahi demi Allah, inilah astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Saya bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Jadi usahakan menjelang sahur itu, atau setelah sahur, atau sehari semalam istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jangan karena mau ngejar 100 bacanya terlalu cepat. Astaghfirullahaladzim. Mulut beristighfar, hati menyesal, pikiran tidak akan mengulang sekali lagi. Mulut beristighfar, hati menyesal, pikiran bertekad, camkan tidak akan mengulang sekali lagi. Itu dia taubat. Ini untuk kepada Allah. Nah, tinggal satu dosa lagi. Kepada siapa? Kepada manusia. Kepada manusia minta maaf. Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, meninggalnya hari Senin. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Man kuntu jalatu lahu zahran fahadha zahri. Ketika aku mencambuk kuda, ujung cambuk itu kena ke pundaknya dan dia merasa sakit, tapi dia tidak tuntut balas karena dia segan. Hadza zahri, ini pundakku, silakan balas. Siapa yang mau balas? Silakan. Sahabat enggak ada yang mau. Berarti mereka sudah maafkan. Yang kedua, man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah menyakiti hati, kata-kataku menyinggung perasaannya, dia tersinggung, tersakiti hatinya. Hadza irdi, ini Muhammad, silakan balas. Sahabat enggak balas. Berarti ada dua. Yang pertama fisik, yang kedua hati. Ada satu lagi, tiga. Siapa yang uangnya pernah terpakai. Ketika itu berdiri seorang sahabat. Inna laka alayya thalatha darahim. Engkau punya hutang 3 dirham ya Rasulullah. Kebetulan di samping ada Fadl bin Abbas, sepupu Nabi. Idfa' ya Fadl, wahai Fadl, bayarkan. Kalau begitu ada 3. Yang pertama, ini karena pakai cincin ini. Yang pertama fisik, yang kedua hati, yang ketiga hutang. Lepaskan 3-3 ini supaya kita tidak ada sangkutan di akhirat. Apakah selama saya berteman, bertemu, bersahabat, menyampaikan tausiah dengan kawan-kawan musyawarah ini, tentu ada kata-kata yang menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Sudikah memaafkan saya? Nah, selesai. Minta ampun kepada Allah, bayar kepada manusia, selesai. Datang bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau kita berangkat haji, berangkat umrah, kita mati di tanah suci, kita masih punya sangkutan, haji kita tidak bisa menolong kita. Datanglah bapak-bapak menemui saya, Ustadz Somad, saya menyakiti orang, nggak ada. Fisik nggak ada, nempelin mukul nggak pernah, nyambuk nggak pernah. Hati, nyakitin hati juga enggak. Tapi Pak Ustadz, saya ada utang. Cari dia Pak. Saya udah cari Pak Ustadz. Di tempat sekolah saya dulu. Siapa itu? Tukang jual bakwan. Karena saya makan 3 bayar 2.
Berapa kali Pak? Ya cuma hari libur aja yang enggak Pak Ustaz. Libur Idul Fitri, Idul Adha, tanggal merah, Natal, tahun baru. Selain itu Bapak hitunglah Pak dari tahun 1 sampai 2 berapa standar harga bakwan tahun 80. Setelah saya hitung-hitung Pak Ustadz sekian, hitung menurut harga emas waktu itu, bayar hitungkan sekarang, Bapak cari, nggak ketemu, Bapak berikan ke lembaga masolih ammah, maslahat umum. Termasuk RKM ini masolih ammah, bukan kepentingan personal pribadi, tapi untuk orang banyak. Jadi kalau begitu 4, kepada Allah taubat nasuha, sakit fisik minta maaf, menyakiti hati minta maaf, terkait dengan materi benda hutang piutang bayarkan. Lepas dari yang 4 ini minta kepada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dari neraka, masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Doakan supaya Ustaz Somad jangan kena 4 sangkutan ini insyaallah. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Baik, kita buka untuk tanya jawab terakhir dari akhwatnya. Ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Dini? Oh, masih mic ya? Ya, kalau mungkin kita alih ke Iwan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Azizan. Doakan semoga Tuan Guru sehat selalu sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Tuan Guru, saya ingin bertanya, jika orang meninggal dunia, berapa lama batas waktu kita bisa sholat goib? Mau sholat goib kan yang orang meninggal ini? Boleh satu lagi. Satu lagi saya ingin bertanya tentang khunsa. Itu khunsa akan ditempatkan di surga atau di neraka? Baik. Salat ghaib dilaksanakan menurut pendapat yang pertama sebelum jasadnya hancur dimakan tanah, diagak-agak. Kita masuk ke dalam tanah itu. Yang pertama menggelembung usus. Usus ini menggelembung, perut ini menjadi membesar. Pecah dia. Dalam seminggu sampai 10 hari usus itu pecah. Bam. Cacing-cacing tanah sudah mulai. Kuku ini lepas. Kelopak mata terbuka, biji mata keluar. Kulit kepala ini copot dari kepala, lepas. Mengurai semua. Mohon yang bisa buat film ini buatkan. Karena kalau ceramah nggak terbayang, ditonton mulai awal masuk. Dakwah dengan tausiah sudah, dakwah dengan khutbah sudah, dakwah dengan ceramah, seminar sudah, dakwah dengan film, semuanya sepi, tenang menyaksikan proses. Konsultasi juga dengan dokter. Berapa hari perut pecah, berapa hari biji mata keluar, berapa hari kuku lepas, berapa hari rambut ini copot. Yang selama ini selalu dijaga kukunya, rambutnya, biji matanya dilepas itu semua. Yang sudah bagus-bagus bengkok diluruskan. Hancur. Jadi menurut pendapat ulama, begitu kita nanti misalnya saya sholat nggak sempat menyolatkan. Kata Nabi, mana tukang sapu? Mana kemarin perempuan yang ada di sini? Dia meninggal ya Rasulullah. Loh kenapa nggak kasih tahu saya? Ya kami nggak ngasih tahu, orang dia cuma seorang tukang sapu, kata sahabat. Nabi minta tunjukkan mana kuburnya. Begitu sampai di atas kuburnya, Nabi berdiri di atas kuburnya, mengangkat tangan. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat. Allahu Akbar. Allahumma afirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut para ulama, bolehnya menyolatkan itu pendapat yang pertama adalah
2-3 hari. Pendapat yang kedua, sampai jasadnya hancur. Pendapat yang ketiga, boleh seterusnya. Pilihlah di antara 3 pendapat ini. Bapak kemarin udah meninggal Pak Ustadz. Duh, saya nggak tahu, baru tahu sekarang. Maka laksanakan sholat gaib. Masalah berapa lamanya, begitulah pendapat ulama. Tapi yang pendapat pasti satu, dilaksanakan setelah dikebumikan. Bukan begitu dapat kabar langsung dilaksanakan, setelah dikuburkan. Jadi kalau ada kita tahu, baru tahu sekarang, laksanakan sholat gaib pakai pendapat nomor 3 sebagai tanda bukti bahwa kita bersaudara. Nabi dapat kabar bahwa raja yang dulu memberikan suaka politik perlindungan dari Ethiopia, namanya Najasyi, meninggal. Ya Rasulullah, Najasyi meninggal. Kabar waktu itu tidak mudah, karena dari Ethiopia ke Yaman, dari Yaman ke Makkah, dari Makkah ke Madinah, lama baru sampai. Nabi tetap melaksanakan sholat itu tentang sholat gaib. Sekarang tentang khunsa. Ada namanya laki-laki, rajulun, zakarun. Yang perempuan namanya unsa. Min khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki, perempuan. Tapi ada satu lagi di tengah, namanya khunsa. Khunsa. Khunsa ini, mohon maaf, beribu maaf, anak yang lahir, mohon maaf, na'udzubillah, kelaminnya 2, maka khunsa namanya. Khunsa ini terbagi 2 lagi. Satu namanya khunsa wadih. Wadih, clear, jelas. Yang satu lagi namanya khunsa muskil, problem, tidak jelas. Yang clear itu jelas, maksudnya setelah dia sampai usia menstruasi, ternyata kelamin perempuannya yang mengalami menstruasi dan kelamin jantannya tidak berfungsi. Maka dokter boleh mengoperasinya, memotong kelamin jantannya, dan kemudian kelamin perempuan itulah yang dipakai. Dan dia adalah perempuan. Itu namanya khunsa wadih. Khunsa muskil, yang problem. Dia menstruasi dan kemudian berfungsi juga. Bagaimana menentukannya? Tanya dia, kamu lebih cenderung kemana? Kata dia, saya lebih cenderung kepada perempuan. Dan setelah diperiksa secara medis, ada rahimnya. Unsur perempuan di tubuhnya sempurna, maka dia lebih mendekati pada perempuan. Ini kasus khunsa. Laki-laki, perempuan, khunsa, khunsa wadih, khunsa muskil. Ada yang nggak masuk, ada satu lagi. Namanya mukhannas. Mukhannas. Mukhannas ini adalah laki-laki murni dan kelaminnya 1 laki-laki. Tapi ketika ditanya, dia mengatakan, saya perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang problem ini. Maka di zaman Nabi SAW, mukhannas ini dihadapkan. Utiya ilan Nabi SAW, dibawa ke hadapan Nabi SAW, seorang laki-laki yang memakai henna. Pakai henna. Lalu Nabi bertanya, ma balu hadzal rajul? Kamu kenapa? Karena menurut istiadat di Arab, kalau pakai henna itu perempuan, sementara dia laki-laki. Kamu laki-laki kok pakai henna? Maka dia diasingkan ke satu tempat namanya Naqi. Tempat pengasingan mereka namanya Naqi. Mirip tulisannya. Ini titiknya Naqi. Kalau tempat orang meninggal, Baqi. Jangan salah asing. Maka dia disuruh. Dulu waktu ada orang yang terkontaminasi virus COVID-19, dia di apa istilahnya? Karantina. Maka yang sudah ada gejala-gejala ini di karantina.
Makanya seringkali kan ada tuh kadang kita dapat video anak yang joget melambai, dan ada komen di bawah, ah ini masih bisa diselamatkan nggak nih? Kalau masih bisa diselamatkan, dia dikarantina karena ini bisa menular. Yang kedua, kalau sudah sampai pada action, ini belum, hanya baru ciri-ciri. Kalau sudah sampai pada melakukan tindakan, action, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan umat Nabi Lut, kaum Sodom, faktulul fa'il wal maf'ul, hukumannya adalah hukuman mati. Pelaku dan korban kena hukum mati. Kenapa tidak adil? Korban kok hukum mati juga? Karena korban ini juga nanti akan melakukan yang sama. Hukuman dalam Islam itu adalah hukuman yang menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah baru. Nah, bagaimana kalau dia khunsa? Jelas. Bagaimana kalau dia ini? Dia mesti mau diasingkan, memperbaiki dirinya, maka musyawarah membuat satu lagi program, nama programnya Be a Man. Kerjasama dengan pemerintah kota Tangerang Selatan, Kapolres, Kapolsek, dan Ramil, Dandim, dan silat, karate, judo, aikido, taekwondo, ikut semua. Aik! Untuk memperbaiki. Jelas ya? Kadang bulan puasa ini banyak yang bilang nggak jelas, padahal ustadznya udah jelas, yang dengar aja nggak jelas. Itulah dia.